dengan cerita Lely. Sebelum melanjutkan menonton bab 1 ini, sebaiknya dipastikan sudah menonton bab sebelumnya. Prolog terjerat birahi terlarang. Link video sebelum bab ini ada di deskripsi. Terima kasih. Perkenalkan, namaku Dwi Lely Angel. Biasa disapa Lely, janda anak 1, usia 37 tahun, anak kedua dari 4 bersaudara. Berdarah campuran Indonesia, Malaysia, dan India. Ayahku berasal dari Kedah, darah Melayu India, sementara ibuku dari Jawa Barat. Kami tinggal di Kalimantan di sebuah kota kecil, perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Seperti umumnya masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan, taraf kehidupan ekonominya tidak seberuntung mereka yang tinggal di pusat kota, pun demikian dengan keluargaku. Namun walau hidup di bawah garis kemiskinan, aku tetap merasa beruntung karena dikaruniai wajah cantik serta bentuk tubuh yang menawan. Banyak yang menjulukiku boneka cantik dari India. Dari 4 bersaudara, hanya aku yang mewarisi wajah Indianya ayah. Dan kecantikan serta kemiskinan itu pula yang membuatku terpaksa menikah di usia dini, dengan seorang lelaki yang lebih pantas menjadi ayahku. Namanya Datuk Aiman, teman masa kecil ayahku, namun berbeda nasib. Ayahku hanya menjadi pekerja serabutan, sementara Datuk Aiman yang berdarah Melayu Cina itu menjadi pengusaha sukses. Pernikahanku dengan Datuk Aiman berlangsung sederhana namun terbilang mewah untuk ukuran kota kecil. Semua tetangga mengatakan jika aku gadis paling beruntung sedunia. Walau terlahir dari keluarga miskin, namun dipinang pengusaha sukses. Walau Datuk Aiman sudah tua dan memiliki keluarga, tetapi dia berperilaku sangat baik. Pernikahan kami pun mendapat restu dari istri pertama dan anak-anaknya. 3 dari 6 anaknya bahkan hadir dalam resepsi pernikahan kami. Pada awalnya, aku sempat mau kabur ke rumah nenekku di Bogor, tidak mau menerima perjodohan itu. Namun setelah melewati malam pertama, semuanya berubah. Sampai detik ini, aku masih belum bisa melupakan indahnya malam pertama bersama Datuk Aiman. Diriku yang kala itu baru berusia 13 tahun, benar-benar dibuat melayang-layang di surga dengan keromantisan dan keperkasaan sang paksu tuaku itu. Setelah menikah aku diboyong ke Kedah, Malaysia. Kota kelahiran ayahku juga suamiku. Walau Datuk Aiman sendiri tinggal di Kuala Lumpur dengan istri dan anak-anaknya, karena bisnis yang dia jalankan lebih banyak di sana. Setahun kemudian kami dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Rafli Awaluddin bin Aiman. Jangan ditanya bagaimana paras wajah anakku. Irisannya mirip dengan kami berdua. Seorang lelaki berwajah perpaduan Cina dan India dengan kulit yang putih bersih warisan ayahnya. Setelah kelahiran Rafli, suamiku memutuskan tidak memiliki anak lagi karena merasa sudah tua. Rafli menjadi anak tunggal bagiku dan anak ke-7 bagi suamiku. Walau suamiku tidak setiap saat berada di rumah, namun aku senantiasa memberikan yang terbaik buat anakku. Rafli tumbuh menjadi anak yang banyak mendapat pujian. Selain wajahnya tampan, postur tubuhnya bongsor, dia juga dikaruniai otak cerdas, sehingga selalu menjadi yang terbaik dalam setiap tingkatan sekolahnya. Bahkan sudah berhasil meraih gelar sarjana bidang IT di salah satu universitas ternama di Kuala Lumpur, dalam usianya yang baru 20 tahun. Sejak memasuki universitas, Rafli tinggal bersama ayahnya di Kuala Lumpur, agar dekat dengan kampusnya. Syukurnya seluruh anak Datuk Aiman menerima dan memperlakukan Rafli seperti adik kandung mereka. Demikian pula dengan Puan Ajizah, istri pertama suamiku, memperlakukan Rafli seperti anaknya sendiri. Sehingga aku pun merasa tenang dan Rafli pun tumbuh semakin lebih baik lagi. Setelah menyelesaikan kuliahnya di Kuala Lumpur, Rafli tinggal di Amerika melanjutkan kuliah S2 sambil bekerja. Dia memiliki green card untuk bisa menetap di sana ikut dengan kakak-kakaknya yang memang sudah lama menetap di Amerika. Selama 4 tahun tinggal di Amerika belum pernah sekalipun dia pulang ke Kedah. Namun komunikasi secara online tak pernah terputus. Walau berstatus istri kedua, aku bisa menjalani rumah tangga dengan sangat baik dan bahagia. Penampilan dan gaya hidupku pun telah berubah kelas, karena suamiku memfasilitasinya dengan sangat baik. Teman dan tetangga masa kecilku bahkan nyaris tak mengenali aku lagi. Orang tuaku pun telah hidup sejahtera.
Aku sangat bersyukur dianugerahi seorang suami yang menjadi dambaan semua wanita. Kaya, soleh, dermawan, adil dan bijaksana. Setelah Rafli kuliah, aku menjalani hidup seorang diri di Kedah. Suamiku datang seminggu sekali, sementara Rafli pulang hampir 6 bulan sekali. Kebahagiaanku tak berkurang, hanya saja mulai sedikit risih dengan godaan para tetangga dan lelaki hidung belang yang ingin memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Harus kuakui, aku sempat beberapa kali tergelincir, namun hanya sebentar-sebentar saja dan tidak sampai ketahuan oleh suamiku. Dan aku sangat menyesali kehilapanku itu. Ketika rumah tanggaku memasuki tahun ke-21, ujian berat mulai melanda. Segalanya berubah. Kebosanan dan kehampaan hidup mulai menyelimuti jiwaku. Suamiku mulai sakit-sakitan dan hilang keperkasaannya. Sementara aku justru sedang on fire dalam gairah yang senantiasa menggebu-gebu. Sebagai seorang istri, aku tidak bisa menuntut banyak. Karena nafkah lahirku tidak terganggu, walau batinku benar-benar gersang. Godaan semakin hebat datang melanda, namun semua bisa aku tepiskan dengan mudah. Tak ingin sejarah kelam pengkhianatanku terhadap suamiku terulang kembali. Pada suatu hari, suamiku meninggal dunia karena serangan jantung. Seluruh anak dan keluarganya berkumpul tidak terkecuali anakku. Rafli telah berhasil menyelesaikan S2-nya, dia sudah bekerja di salah satu perusahaan multinasional, juga merintis usaha sesuai bidang keahliannya di Amerika sana. Setelah Datuk Aiman meninggal dunia, aku kembali ke Indonesia dan tinggal bersama ayah yang juga hidup sendirian. Ibuku sudah meninggal dunia 3 tahun yang lalu, sementara kakak dan adik-adikku tinggal terpisah dengan keluarganya masing-masing. 2 adikku malah menetap di Bogor di kampung halaman nenek dari ibuku. Rumah orang tuaku pun sudah berbeda. Karena aku sudah membangunnya menjadi lebih baik dan layak huni sejak 5 tahun yang lalu. Bahkan termasuk yang paling mewah di kampungku. Rafli pun mengambil cuti panjang dari pekerjaannya untuk menemaniku di Indonesia. Sejak kecil Rafli tinggal di Malaysia dan Amerika, wajar jika para tetangga tidak mengenalnya. Tak heran juga kalau kehadirannya menjadi pusat perhatian cewek-cewek sekota kecil itu. Terutama ibu-ibu yang selalu ngiler melihat brondong yang super bening seperti Rafli yang sekilas mirip brondong Korea. Namun Rafli bukanlah anak yang star syndrome. Dia tetap santai dan dingin dalam respon setiap godaan kaum hawa yang terkadang berlebihan. Walau tinggal di luar Indonesia, namun Rafli lebih nyaman berbicara dalam bahasa Indonesia dan memang sangat fasih. Dia juga menguasai bahasa Sunda yang tetap kujadikan bahasa ibu saat kami sedang di rumah. Kami benar-benar memanfaatkan dan menikmati waktu kebersamaan dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan, tanpa harus memikirkan kebutuhan hidup yang bagi orang lain mungkin terasa sangat berat dan mencekik. Aku justru merasa jika tinggal di Indonesia itu lebih hemat, karena biaya hidup relatif lebih murah. Hubunganku dengan Rafli yang sempat terpisah lama, berubah menjadi sangat intim. Setiap saat kami menghabiskan waktu berduaan, kecuali saat mandi dan tidur. Hal itu pula yang membuat beredar gosip murahan di antara tetangga. Mereka mengatakan jika Rafli sebenarnya brondong simpananku. Banyak yang tak percaya kalau dia anakku, padahal guratan wajah kami ada banyak kemiripan. Namun demikian kami tidak ambil pusing dengan semua rumor tak bermutu itu. Menurut hematku, sikap aku dan Rafli masih sangat normal, dan memang sangat wajar jika ibu dan anak yang sudah lama terpisah, menyatu kembali dalam kemesraan dan kehangatan yang saling melengkapi, bahkan saling memanjakan satu sama lain. Sejak kecil Rafli senantiasa memperlakukan aku dengan sangat baik, dan selalu juga bertindak sebagai pahlawan yang siap membela serta melindungiku dalam segala keadaan. Dia sangat paham jika ibunya seorang wanita bersuami, namun lebih mirip single parent yang senantiasa mengurus segalanya sendirian. "Mam, aku heran. Kenapa sih Mama makin tua makin cantik aja?" tanya Rafli ketika kami baru saja selesai makan malam bersama di sebuah kedai sederhana yang tak jauh dari rumah. "Mama kan emang udah cantik dari sononya. Ditambah ayahmu gak pernah pelit. Jadinya Mama bisa merawat diri dengan sangat baik." Jawabku santai sambil tersenyum, bangga mendapat pujian dari anak sematawayangku yang menjadi idola banyak wanita. "Iya sih, tapi itu yang ngebikin aku jadi malas," timpalnya sambil menatap wajahku. "Jadi malas gimana?"
Aku balik bertanya heran. Malas cari pasangan. Takut gak dapat yang kayak mama. Cewek tegar, baik, cantik dan super seksi. Hei, jawabnya sambil terkekeh. Dasar. Cewek-cewek zaman sekarang malah lebih banyak yang cantik, seksi, cerdas dan mandiri. Apalagi di Amerika sana. Mama ini hanya wanita kampung yang sangat beruntung bisa dinikahi oleh ayahmu yang sangat luar biasa itu. Balasku sedikit merendah, namun wajahku terasa hangat merona bahagia. Serius Mam, aku jadi malas cari pasangan, kecuali kalau udah nemuin yang segalanya mirip dengan Mama. Tegas Rafli dengan sangat serius. Kalau masih malas, ya gak usah dipaksakan. Bukannya Rafli juga mau serius dulu kerja dan ngembangin usahanya di Amerika? Timpalku bijak. Iya sih, tapi aku memang butuh penyemangat dari pacar atau istri. Sedangkan nyari calon istri yang kayak mama itu susahnya minta ampun. Keluhnya sambil terus menatapku dengan syahdu. Kalau gitu, gak usah cari istri dulu. Kalau sudah kembali ke Amerika nanti, biar mama aja yang nyemangatin dari sini. Kan emang biasanya juga begitu. Balasku lagi sambil mencium keningnya dengan lembut. Beneran ya? Mama masih akan terus nyemangatin aku? Tanya Rafli seolah tak yakin. Ya iyalah. Masa mama gak mau lagi nyemangatin anak ganteng kesayangan mama ini? Wah, makasih ya Mam. Aku seneng banget bisa terus deket dan mendapat suntikan semangat dari mama. Ucap Rafli sambil memelukku dan mencium pipiku dengan sangat mesra dalam durasi yang cukup lama. Kalau mama ikut aku ke Amerika, mau gak? Tanya Rafli tiba-tiba. Gak akan mama gak ngerti bahasa Inggris? Hehehe. Balasku sekenanya. Entar Rafli ajarin, paling sebulan juga udah lancar. Enggak lah, mama malah kepikiran ingin tinggal di Pulau Jawa. Buka usaha baru di Jakarta, Bandung atau di Bogor, di tempat nenek. Emang kalau di sini buka usahanya gak mau? Memangnya mama udah gak betah tinggal di sini? Tanya Rafli seperti terkejut. Betah banget sih. Tapi kayaknya lebih asik aja kalau tinggal di Pulau Jawa. Kata orang buka usaha di Jawa bisa lebih cepat berkembang. Jawabku berasumsi. Ya udah, aku juga mau ikut tinggal di Jawa. Rafli setengah merajuk. Jangan. Sesuai amanat dari ayahmu, kamu harus tetap menjadi warga negeri Malaysia dan menetap di Kedah atau Kuala Lumpur. Kataku. Ya udah, kalau gitu mama tinggal lagi di Kedah aja sama aku. Ucap Rafli penuh harap. Gampang. Itu bisa diatur nanti. Yang penting sekarang Rafli kembangkan diri dan usahanya dulu di Amerika sana. Oke? Tantangku. Siap mamaku sayang, jawab Rafli semeringah. Dan kami pun lantas pulang berboncengan. Waktu terus berlalu. Tak terasa sudah 2 bulan Rafli setia menemaniku. Walau sudah berkali-kali aku mengingatkan dia untuk segera kembali ke Amerika, melanjutkan karir dan hidupnya di sana. Namun dengan tegas Rafli mengatakan jika dirinya masih ingin menemaniku sampai aku benar-benar bisa melupakan almarhum ayahnya. Sebenarnya agak berlebihan. Sejauh ini aku merasa baik-baik saja. Namun aku juga tidak mau memaksanya. Walau Rafli nantinya berhenti bekerja, hidupnya tidak akan terlalu kesusahan. Warisan dari ayahnya lebih dari cukup untuk dia bisa hidup beberapa puluh tahun ke depan walau tidak bekerja. Selama 2 bulan ini, Rafli benar-benar memanjakan aku. Dia banyak membelanjakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan aku dan ayahku. Mengajak kami berwisata atau mengunjungi tempat-tempat yang ingin kami datangi. Termasuk ke Bogor menjenguk keluarga adik-adikku dan nenek yang sudah renta. Menurut Rafli, hal itu dia lakukan sebagai penebus kesalahannya yang dulu saat kuliah, nyaris tak punya waktu buatku. Dan yang sangat membahagiakan aku lainnya, selama 2 bulan ini Rafli juga sangat dekat dengan ayahku, kakeknya. Padahal dulu saat kami tinggal berjauhan mereka nyaris tak saling mengenal, karena memang jarang sekali bertemu. Hidupku terasa semakin berwarna dan bergairah semenjak kehadiran Rafli kembali dalam hidupku, berbeda jauh dengan saat suamiku masih hidup. Harus kuakui jika dalam setiap kedekatanku dengan Rafli, aku merasa sedang dekat dengan almarhum ayahnya. Wajah Rafli saat ini menjadi sangat mirip dengan ayahnya. Aku sangat yakin jika di masa mudanya, suamiku setampan dan segagah anaknya sekarang. Tapi keindahan dalam kebersamaan itu ternyata hanya sekejap saja. Semua harus berubah ketika pada suatu pagi,
ayah mengajak aku bicara empat mata, di taman kecil halaman samping rumah kami. Lely, suamimu telah meninggal, kamu telah menjadi janda. Untuk itulah kamu harus mulai memikirkan masa depanmu sendiri. Ayah membuka pembicaraan seriusnya. Ayah benar, aku sekarang seorang janda, tugasku selanjutnya merawat ayah dan Rafli anakku, karena itulah masa depanku. Jawabku mantap. Kamu harus lebih fokus memikirkan nasibmu, segeralah menikah lagi. Balas ayahku yang sontak membuatku sedikit terperanjat. Tidak, aku tidak ingin menikah lagi. Tolong jangan mengungkit lagi masalah itu. Jawabku tegas. Lamunanku seketika melayang pada masa silam. Ketika aku masih sangat belia, masih ingin melanjutkan sekolah dan bermain dengan teman-teman, ayah justru memaksaku untuk menikah. Meskipun aku menerima pernikahan itu karena memang Datuk Aiman bersikap sangat baik. Namun sejujurnya tak pernah aku rasakan getaran asmara pada suamiku itu, hingga dia meninggalnya. Kecintaanku pada Datuk Aiman, lebih mirip kecintaan seorang anak pada ayahnya. Hanya ketika sedang menjalankan kewajiban saja, aku merasa sebagai istrinya. Lamunanku terputus ketika ayah kembali buka suara dengan nada yang masih lembut. Lely, kalau kamu ingin mengurus anakmu dengan baik, maka harus segera menikah lagi, ucapnya. Kenapa begitu? Belum tentu Rafli setuju kalau aku menikah lagi. Jawabku sambil memicingkan mata dan mengangkat sedikit kedua alisku. Rafli akan setuju, justru dialah yang mengusulkan itu. Jawab ayahku dengan santai. Aku terkejut mendengarnya, tak percaya jika Rafli mengusulkan aku menikah lagi. Itu artinya dia mengizinkan lelaki lain masuk dalam kehidupanku setelah ayahnya tiada. Mengapa selama ini Rafli tidak pernah membicarakannya langsung denganku? Tiba-tiba kecurigaan menyelimuti jiwaku. Jangan-jangan ini hanya rekayasa ayah yang merasa terganggu karena aku menumpang hidup di rumahnya. Kalau begitu aku harus segera membeli rumah atau pindah ke Jawa. Atau jangan-jangan Rafli sendiri yang merasa terbebani oleh ibunya yang sudah janda ini, hingga dia berniat menikahkan aku dengan lelaki lain. Ayah, sungguhkah Rafli yang mengusulkan aku untuk menikah lagi? Tanyaku lagi sambil memandang ayahku dengan tatapan tajam. Ayah mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lantas kami sama-sama terdiam dalam waktu yang cukup lama, dan aku langsung keluar ide gila. Baiklah, jika Rafli memang menginginkan aku menikah lagi, aku bisa menurutinya. Tapi tunggu sampai masa iddah selesai. Ucapku kepalang tanggung, ingin jauh tahu apa sesungguhnya rencana mereka itu. Iddah kan menurut ajaran yang dianut kamu dan suamimu. Ingat Lely, ayahmu ini berbeda anutan hidup dengan kalian. Jawab ayah tegas. Aku tidak mau berdebat dengan perbedaan anutan hidup itu. Ilmu agamaku masih cetek. Pasti kalah kalau berdebat dengan orang yang berbeda keyakinan. Walau masih penasaran, namun aku juga ingin segera menghentikan pembicaraan tak berguna ini. Rafli kemana? Tanyaku mengalihkan pembicaraan. Dia sedang main ke rumah temannya. Jawab ayah pelan. Jadi, sekarang aku harus berdandan dan mencari laki-laki yang mau menikahiku tanpa harus menunggu masa iddahku habis? Tantangku ketus. Tidak begitu. Berdandan memang harus. Tapi tidak perlu mencari calon suami, karena ayah sudah punya calon terbaiknya. Dan kamu pasti menyetujuinya juga. Jawab ayah sambil kembali tersenyum. Aku terdiam karena terkejut. Benar dugaanku, ayah akan kembali membawaku pada peristiwa masa silam. Menikahkan aku dengan lelaki yang bukan pilihanku. Dadaku seketika bergemuruh, darahku pun mulai mendidih. Siapa calon suamiku itu? Apakah Rafli sudah mengenalnya? Tanyaku agak sedikit bergetar. Tentu saja Rafli sudah sangat mengenalnya. Jawab ayah penuh kepastian. Pikiranku seketika terasa makin berkecamuk dan kusut. Tak menduga ternyata ayahku dan anakku sudah menyusun rencana jahat untuk menyingkirkanku. Siapa calon suamiku itu? Tanyaku lagi tak sabar. Lely, kamu tidak akan menikah dengan orang yang tidak kamu kenal. Kamu bahkan sudah mengenalnya lebih dari siapapun. Jawab ayahku makin membuatku pusing. Isi kepalaku berputar mengingat-ingat semua laki-laki yang kukenal, khususnya yang perjaka atau duda. Tapi tidak terbayangkan siapa lelaki yang akan dijodohkan denganku itu. Jangan muter-muter. Katakan siapa lelaki yang akan ayah nikahkan denganku itu?
Desakku dengan suara yang mulai meninggi. Lelaki itu adalah Rafli. Jawab ayah tegas. Rafli mana? Tanyaku makin bingung. Rafli Awaludin bin Aiman, itulah calon suamimu. Jawab ayah. Apa? Aku berteriak dan terperanjat. Kedua mataku terbelalak, mulut menganga lebar, napasku mendadak tersengal dan gemuruh di dadaku pun terasa seperti mau meledak. Jangan main-main. Segera katakan siapa calon suamiku itu. Amarahku tak bisa lagi dibendung. Ayah tidak main-main. Rafli adalah calon suamimu. Jawabnya makin menegaskan. Ya Tuhan, Rafli itu anak kandungku. Teriakku sambil menantang tatapan ayahku. Rafli sekarang sudah dewasa, sudah layak menjadi suamimu. Jawab ayah tak mau kalah. Tapi dia darah dagingku. Tidak mungkin kami menikah? Teriakanku emosi. Seluruh dunia terasa berputar, kepalaku mendadak pusing. Tidak menduga akan begini jadinya. Bahkan bermimpi pun tidak pernah kalau aku harus menikah dengan anak kandungku sendiri. Sungguh ini permintaan yang sangat mengerikan. Rafli sendiri yang melamarmu pada ayah. Ucap ayah dengan suara pelan, namun tegas. Rafli melamarku? Dia meminta pada kakeknya untuk menikahi ibu kandungnya? Candaan model apa ini? Tanyaku setengah berteriak. Pada awalnya, ayah juga berpikir kalau Rafli sedang bercanda. Tapi seiring berjalannya waktu, dia telah memperlihatkan kesungguhannya. Rafli memang layak menjadi anak sekaligus suamimu. Dia sangat serius mencintaimu. Ayah kembali berceramah. Lantas bagaimana dengan moral dan hukum yang berlaku? Dalam ajaran kami dan ajaran yang dianut oleh sebagian besar masyarakat di sini, pernikahan sedarah itu terlarang. Aku terus berusaha menyadarkan kesesatan pikiran ayahku. Ingat Leli, ajaran yang dianut ayah, berbeda dengan kalian. Ucap ayah, lantas dia menjelaskan bagian-bagian penting dalam ajaran yang dianutnya. Aku benar-benar tak percaya jika ada sebuah keyakinan yang membolehkan hubungan insest. Dan mengapa juga Rafli yang jelas-jelas berbeda keyakinan dengan ayahku, malah mau mengikuti ajaran sesat itu? Ada apa dengan anakku? Aku benar-benar jadi penasaran. Sahabat netizen yang luar biasa. Apa sesungguhnya yang sedang terjadi dengan anakku? Benarkah anak kandungku itu ingin menikahi diriku? Kalau sudah begini, apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku meninggalkan anak semata wayangku? Jika punya saran dan pendapat, silakan tulis dalam kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, agar kita bisa lebih dekat sebagai sahabat yang saling mendukung demi kesuksesan bersama. Sampai berjumpa pada bab 2, yang tentu saja makin menggemaskan dan menegangkan, ditambah bumbu panas dingin yang